Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Praktikum Virtual Genetika 2. Kali ini kita akan masuk ke topik elektroforesis gel protein. Berikut adalah outline dari praktikum ini. Yang pertama ada tujuan, kemudian teori dasar, prosedur kerja, dan tugas. Baik, tujuan praktikum. Praktikum ini bertujuan agar praktikan memahami prinsip dogma sentral biologi, kemudian praktikan memahami prinsip dan langkah kerja elektroforesis gel protein dengan melakukan simulasi di situs Lab Exchange. Baik, kita akan masuk ke teori dasar. Elektroforesis gel protein adalah teknik laboratorium yang memisahkan protein berdasarkan masanya. Prinsip dasar dari elektroforesis gel protein yang pertama dilakukan denaturasi protein, di mana di sini sampel protein itu akan dipanaskan terlebih dahulu di dalam buffer sampel yang mengandung SDS, yang mana SDS ini nanti akan membuka polipeptida dan menutupi protein dengan muatan negatif. Kemudian setelah dilakukan denaturasi protein akan dilakukan running gel. Nanti sampel protein yang sudah dipanaskan tadi dimasukkan ke dalam gel poliakrilamid, kemudian diberi arus listrik, sehingga nanti memungkinkan protein yang berukuran lebih kecil itu akan bermigrasi lebih jauh ke gel, di mana gelnya sifatnya seperti saringan, dan akan memisahkannya dari yang berukuran lebih besar. Baik, ini adalah prosedur kerja. Kita akan melakukan simulasi elektroforesis gel protein di situs Lab Exchange. Jadi nanti silahkan buka browser Anda dan kunjungi situs Lab Exchange. Dan nanti akan dipilih simulasi yang berjudul Running a Protein Gel dengan URL berikut. Kemudian nanti Anda silakan ikuti instruksi dari video tutorial praktikum ini yang sudah diupload nanti pada elearning2.unp.acid. Oke, sekarang kita langsung saja ke situs Lab Exchange untuk melakukan simulasi elektroforesis gel protein. Oke, sekarang saya sudah di situs Lab Exchange, khususnya sudah langsung di simulasi running protein gel. Ini adalah tampilan awalnya. Pada simulasi ini nanti protein akan dipisahkan oleh elektroforesis gel protein atau SDS page. Nah, pada spesifiknya SDS page ini akan digunakan untuk memisahkan polipeptida dari sel line atau kultur sel yang sudah diedit dengan metode CRISPR-Cas9 ya. Nanti kalian cari tahu sendiri apa itu CRISPR-Cas9 cell line. Jadi kita start simulation. Nah, di sini muncul untuk memulai simulasi itu ada level yang bisa kalian pilih, ada level 1, level 2, level 3. Perbedaan pada dasarnya sama prosedur yang dilakukan, namun pada level 1 itu akan diberi petunjuk sampai dengan detail, level 2 akan lebih tidak terlalu detail, dan apalagi level 3. Nah, di sini saya akan mencoba dengan level 2. Start simulation. Di sini dijelaskan, kalian bisa membaca di sini bahwa protein elektroforesis gel protein ini merupakan teknik laboratorium yang memisahkan protein berdasarkan masanya. Nah, teknik ini hampir mirip dengan gel agarose dalam memisahkan dan memvisualisasi berbagai ukuran molekul DNA yang berbeda.
Nah, perbedaannya dengan DNA, di sini sampel protein itu akan dididihkan terlebih dahulu dalam buffer sampel yang mengandung SDS. Nanti SDS ini berfungsi untuk membuka lipatan pada polipeptida dan juga menutupinya dengan muatan negatif. Nah, kemudian setelah dipanaskan, nanti sampel akan di loading atau dimasukkan ke dalam gel akrilamid. Nanti akan diberikan aliran arus listrik yang menyebabkan ukuran protein yang berukuran lebih kecil itu akan bermigrasi lebih cepat ke bawah, dan memisahkannya dari protein yang berukuran lebih besar. Nah, itu prinsip dari elektroforesis gel protein. Namun setelah elektroforesis ini, protein itu tetap tidak dapat terlihat secara langsung, ya. Jadi harus divisualisasi lagi lebih lanjut dengan mewarnai gel dengan komasi, nama pewarnanya. Nah, ini akan menghasilkan pola gel protein, ya, yang berwarna pita-pitanya berwarna biru. Nah, namun ketika kita menggunakan sampel dengan banyak sekali protein, misalnya seperti dari total ekstrak selular, nah makanya visualisasi yang terlihat itu akan sangat banyak. Jadi karena komasi ini akan mewarnai semua protein yang ada di dalam sel tersebut. Jadi akan sangat tricky untuk mengamati protein yang kita inginkan. Nah, untuk lebih dapat mengamati protein yang ditargetkan, itu digunakan tambahan metode lebih lanjut, ya, analisis lebih lanjut menggunakan Western blot, ya, Western blotting. Nah, ini akan suatu teknik yang membuat kita bisa mendeteksi protein spesifik menggunakan antibodi yang spesifik. Nah, Western blot ini merupakan teknik yang sudah rutin untuk menguji ekspresi protein yang spesifik yang dikode oleh suatu gen di dalam sel. Nah, sekarang kita sudah siap, sudah dibekali oleh prinsip kerja elektroforesis protein ini, kita bisa lanjut ke seksi berikutnya. Nah, ini adalah material, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah reagen, zat kimia yang kita gunakan dalam eksperimen ini. Ada 4 kali SDS sample buffer solution, ada culture cell wild type, ya, artinya ini yang tidak mengalami, yang masih normalnya, begitu ya. Kemudian culture cell dari pankreas. Kemudian ini adalah culture cell edit 4 yang sudah melalui proses editing dengan teknik CRISPR-Cas9. Kemudian culture cell edit 7 ya juga sama mengalami proses edit gen, ya, dengan CRISPR-Cas9. Kemudian ini adalah larutan ladder protein ladder, artinya yang memberikan marker ukuran untuk protein yang akan kita amati nanti, sama seperti DNA ladder pada gel elektroforesis gel agarose. Kemudian ini adalah 1 kali running buffer yang kita pakai untuk elektroforesis nanti. Kemudian ini adalah peralatan untuk pipetting, ya, mikropipet. Ada pipet P2, P20, P200, P1000. Nah, kalian bisa kalau ingin mengetahui pipet P2 itu apa gitu, ya, kalian tinggal klik di sini dan dijelaskan. P2 mikropipet digunakan untuk mengambil dan memindahkan volume larutan antara 0,2 sampai 2 mikroliter. Begitu juga seterusnya, ya. Dan kemudian dilengkapi dengan tips yang sesuai dengan mikropipet tersebut. Kemudian ada tabung microchip yang kosong dan steril, nanti akan kita gunakan untuk di sini yang khusus, ya, sudah kita labeli, ini untuk wild type cell, kemudian ini untuk sel pankreas, ini untuk sel edit 4, dan ini untuk sel edit 7. Ini peralatan untuk elektroforesis, ada gel poliakrilamid,
kemudian ada protein gel electrophoresis box ya, kemudian power supply dan kabel yang menghubungkan antara power supply dengan gel box electrophoresis gel protein. Kemudian ada microcentrifuge, limbah biohazardous dan heat block. Oke, kita pilih lanjut next section. Nah, ini adalah prediksi yang akan kita buat, yang akan bagaimana prediksi kita terhadap hasil SDS yang kita kerjakan hari ini. Nah, pada simulasi ini kita akan menggunakan electrophoresis gel polyacrylamide SDS ya, atau SDS page untuk memisahkan protein dari ekstrak selular yang mengandung semua protein dari sel. Berarti di sini akan banyak sekali protein yang bisa kita amati. Nah, ekstrak yang kita ingin amati itu berasal dari dua sel line makrofag yang sudah diedit menggunakan metode CRISPR ya. Jadi ada dua, yang tadi edit 4 dan edit 7 itu ya. Nah, kemudian selain dari dua sel line makrofag tadi yang sudah diedit dengan metode CRISPR tersebut, kita juga harus menyertakan kontrol yang sesuai dengan eksperimen ini. Nah, kontrol ini akan meningkatkan reliabilitas dan juga reprodusibilitas dari hasil yang kita peroleh. Nah, kita akan memilih ada positif kontrol atau kontrol positif dan ada juga kontrol negatif. Nah, di sini akan ada pertanyaan. Kontrol positif adalah suatu sampel pada eksperimen yang menghasilkan hasil yang sudah diketahui jika dibandingkan dengan nanti sampel yang akan diuji pada treatment yang sama ya. Ya, sampel yang diuji kan tadi yang sel edit 4 dan sel edit 7. Nah, ini digunakan untuk kontrol untuk variabel yang tidak diketahui dan akan mengkonfirmasi apakah semua reagen yang kita gunakan itu bekerja dengan baik atau tidak. Nah, pada kasus ini kontrol positif itu adalah sel line yang mengekspresikan CCR5 wild type. CCR5 ini adalah suatu reseptor yang ada pada makrofag ya. Nah, dan ini ada hubungannya dengan infeksi HIV. Nah, kalian bisa nanti eksplor lebih dalam lagi apa maksud dari eksperimen ini. Nah, dari berbagai macam sel di bawah ini, manakah menurut kalian yang akan menjadi kontrol positif yang baik untuk eksperimen ini? Nah, silahkan klik untuk yang menurut kalian yang pantas untuk dijadikan kontrol positif. Apakah itu sel line T helper, kemudian selan makrofag tanpa CD4 ya, CD4, kemudian makrofag yang sudah diedit, atau unedit wild type makrofag. Nah, ya. Kalau saya akan menjawab ini unedit wild type makrofag karena pasti ada si CCR5-nya ya. Submit. Ya, ternyata betul. Karena wild type makrofag ya, makrofag yang wild type itu akan membawa gen CCR5 yang tidak diganggu ya, yang masih yang normal, dan akan mengekspresikan koreseptor pada permukaan sel pada level yang normal. Nah, ini akan berperan sebagai standar untuk menentukan apakah level protein CCR5 pada makrofag yang sudah diedit dengan metode CRISPR. Oke. Kemudian negatif kontrol. Sel apa yang bisa kita jadikan sebagai negatif kontrol? Kalau positif kontrol tadi adalah sel makrofag yang wild type ya.
Nah, negatif kontrol itu adalah kebalikan dari positif kontrol. Nah, positif kontrol akan menghasilkan hasil yang pasti yang sudah diketahui, sedangkan negatif kontrol itu didesain untuk menghasilkan tidak ada respon ya setelah diberikan treatment yang sama atau perlakuan yang sama baik pada positif kontrol maupun pada sampel yang akan diuji. Nah, pada contoh ini negatif kontrol itu bisa jadi sel lain yang tidak mengekspresikan CCR5, CCR5. Nah, oleh karena itu protein gel protein itu seharusnya tidak akan nanti menunjukkan adanya pita CCR5. Nah, negatif kontrol akan mengkonfirmasi tidak ada kontaminasi atau adanya sisa-sisa yang terlihat seperti pita CCR5. Nah, ini yang akan mengkonfirmasi bahwa kerja kita baik gitu, tidak ada kontaminasi. Kemudian berdasarkan hal tersebut, manakah menurut kalian sel lain yang bisa dijadikan sebagai negatif kontrol yang efektif untuk eksperimen ini? Nah, di sini terlihat ada expression level ya. Ini expression level ekspresi dari protein yang diinginkan di sebelah tipe selnya. Semakin panjang barnya ini, semakin panjang batangnya, maka semakin tinggi ekspresi dari level ekspresi CCR5. Nah, dari 5 jenis sel lain ini, menurut kalian mana yang baik, yang efektif untuk dijadikan sebagai kontrol negatif? Nah, kalau di sini, kalau bone marrow dan imun sistem imun itu mengekspresikan CCR5 paling tinggi. Kemudian diikuti dengan paru-paru, kemudian hati, dan otot. Di sini pankreas tidak mengekspresikan CCR5. Nah, tadi kan tujuan dari kontrol negatif adalah yang tidak menunjukkan adanya pita CCR5 ya. Berarti pankreas nih yang cocok. Coba kita klik pankreas. Ya, betul, pankreas jawabannya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi kontrol dan sampel. Yang mana nih yang kontrol, yang mana yang sampel. Di sini ada 4 kultur sel yang berbeda ya. Ada 2 sel lain yang sudah diedit dengan teknik CRISPR, ya ini. Kemudian ada juga makrofag yang wild type, kemudian dan sel pankreas. Nah, sekarang kita tinggal drag dan drop masing-masing tipe kultur sel ini kepada box yang benar ya di bawah sini. Nah, ini mana yang positif kontrol? Tadi kita sudah tentukan ya, yang wild type. Tinggal kita drag ke sini. Oke, kemudian yang menjadi negatif kontrol tadi kita sudah pastikan itu adalah sel pankreas. Tinggal di drag ke sini. Kemudian untuk sampel yang akan kita uji. Nah, itu adalah sel edit 4 dan juga sel edit 7. Oke, sudah kita masukkan. Nah, kemudian kita akan memprediksi hasil apa yang akan nanti kita peroleh gitu ya. Nah, dari keempat gambar di bawah ini ya, hasil yang merupakan hasil dari running protein gel protein, tentukan gel mana yang sudah yang sudah running cukup panjang dan sudah siap untuk dianalisis gitu ya. Silakan nanti pilih yang mana. Terlihat pada gel itu hanya protein leather yang sudah diwarnai yang kelihatan di sini. Kalau yang sampelnya itu belum kelihatan karena protein masih belum terwarnai di sini. Kalau setelah running harus diwarnai lagi dengan komasi ya. Nah, menurut kalian yang mana nih yang hasil yang sudah cukup untuk kita analisis? Apakah yang 1, yang 2, yang 3, atau yang 4? Kalau saya akan memilih yang
3 ya, karena dia ini si pewarnanya tuh sudah berada di bagian dasar ya, jadi dan laddernya juga sudah terpisah dengan baik. Kalau yang ini tuh pewarnanya sudah keburu kelewat gitu, jadi bisa jadi nanti ada protein yang sudah tidak bisa kita amati karena sudah melewati dari batas bawah gel. Nah, kalau ini masih terlalu awal ya, belum terlihat, ini laddernya masih belum memisah dengan baik, ini juga baru setengahnya. Jadi ini yang seharusnya yang ideal. Kita submit jawaban kita. Ya, betul nih. Gelnya sudah running sampai ke ujung dan protein itu sudah terpisahkan secara optimum untuk dianalisis. Oke, kita pindah ke sini. Nah, next step setelah ini. Nah, setelah mengganggu atau mengedit ya gen CCR5 ya atau gen CCR5 pada kedua sel line macrophage pada edit 4 dan 7 ya, di edit 4 dan edit 7, maka apa yang akan menjadi step eksperimen kalian untuk memastikan bahwa sel line tersebut itu sudah merupakan sel macrophage yang resisten terhadap HIV. Nah, apakah kita akan mentes sebagaimana infeksi sehebat apa infeksi HIV itu pada macrophage itu akan dihambat? Kemudian apakah kita akan menguji keberadaan RNA HIV di sel macrophage, di sel line macrophage tersebut? Kemudian mendesain set genom gRNA untuk mengganggu GP120 atau mengetes ekspresi protein CCR5. Saya di sini akan memilih ini D. Kita harus melihat ekspresi protein CCR5 itu dengan Western blot ya. Oke, betul. Nah, sekarang kita pindah ke next session. Nah, ini adalah protokol yang akan kita kerjakan. Yang pertama kita akan mengumpulkan sel, kemudian kita akan menambahkan buffer sampel yang mengandung SDS, kemudian kita akan mendenaturasi protein, kemudian kita akan mensentrifugasi sampel, kemudian loading sampel ke gel dan running electrophoresis gel protein. Oke, kita mulai. Nah, di sini sudah ada peralatan dan bahan-bahannya semua. Kalian tinggal lihat di sebelah kanan ini adalah perintah yang harus kalian kerjakan. Kemudian di sini diminta untuk men-set suhu pada heat block ke 95 derajat. Ini adalah heat block. Kita set suhunya menjadi 95. Oke, sudah 95. Di samping ini ada rak tabung dengan sampel ya. Tapi sekarang kita hanya disuruh untuk meminta ini. Sudah kita lakukan, jika perintahnya sudah dilakukan, maka dia akan pindah ke perintah berikutnya. Oke, ini kita close. Kemudian atur mikropipet ke 30 mikro. Nah, kita akan menggunakan pipet P200 karena ini skalanya 20 sampai 200 ya. Kan yang diminta adalah 30. Jadi tinggal klik di sini. Kemudian kita atur volumenya menjadi 30. Kemudian save volume. Kemudian pakaikan tips. Nah, ini karena tipsnya P200, kita pilih P200. Ini agar bisa terpasang, itu bisa kalian drag ke sini ya. Kalau misalnya tidak langsung terpasang, nah ini bisa langsung terpasang. Kemudian pindahkan mikropipet ke
kultur sel wall type. Nah, ini kultur sel sebelah sini, ini adalah tabung yang masih kosong. Sekarang kita diminta untuk ke kultur selnya. Kita buka dulu, klik, ini sudah terbuka. Kemudian kita pindahkan dia ke sini. Kemudian ambil dengan menekan sampai first stop ya. Ini ditekan, agak ditahan, kemudian sampai first stop. Tadi sudah muncul first stop. Dan sudah terlihat ada, oh belum ya. Ulangi, masih kosong tipsnya. Tekan sampai first stop. Nah, ini sudah kelihatan ada sel kulturnya terambil, kemudian tutup lagi dengan mengklik. Nah, sudah tertutup. Kemudian pindahkan micropipette ke tabung sel wall type nih, wall type cell tube di sini. Buka, sudah dibuka, kemudian kita geser ke sini. Ya. Kemudian kita tekan sampai stop. Kita tekan plangernya sampai stop kedua. Oke, nah sudah masuk ya. Sudah masuk. Tutup kembali. Kemudian dibuang tipsnya dengan tekan eject tip. Tutup kembali. Kemudian kita buka lagi ini. Kemudian biar langsung terpasang, ini bisa diklik bagian tanda panah 4 ini, kemudian klik P200 tips biar tipsnya terpasang dengan baik. Oke, sudah terpasang. Kemudian close, tutup tabungnya. Nah, ini yang sudah kita lakukan tadi, kita ulangi untuk memasukkan sel pankreas dari kultur sel pankreas ke dalam tube pankreas, kemudian sel edit 4 ke tabung edit 4, dan sel edit 7 ke sel edit 7. Sekarang kita lakukan untuk pankreas, dibuka dulu, kemudian letakkan di sini. Tekan sampai stop 1. Oke. Ini terlihat sudah ada kulturnya terbawa. Tutup lagi. Kemudian buka tabung pankreas. Masukkan, tekan sampai stop 2. Oke. Tutup, buka tempat limbah, masukkan eject tip, kemudian ini kita buka lagi, klik ini, ambil P200 tips ya, dia sudah terpasang. Terus kemudian kita ambil yang sel edit 4, kita tekan sampai stop 1 ya, pindahkan, tutup, jangan lupa ditutup ya. Kemudian ke edit 4, tekan sampai stop 2. Oke, jangan lupa ditutup, kemudian eject tip, ambil lagi ke tips. Oke, close, kita ambil sel edit 7, tekan sampai stop 1 ya, sudah terbawa. Tutup lagi, buka
tabung edit 7. Kemudian tekan sampai stop 2. Ya, sudah keluar. Tutup tabungnya. Kemudian buang tipsnya. Oke. Kita sudah selesai di protokol yang pertama ini ya. Jangan lupa ditutup kembali dan ini bisa kita kembalikan ke pipette thread. Oke, dia sudah di sana. Kemudian kita bisa ke next protokol. Kita akan menambahkan buffer sampel ya. Diminta untuk mengatur micropipette ke 10. Nah, di sini kita bisa menggunakan pipette P20 karena dengan rentang volume 2 sampai 20. Kita pilih ini P20, kita set sampai 10 ya. Save volume. Oke, ini sudah buka. Kemudian kita pasangkan tipsnya. Ini bisa di drag dulu, tekan ini, kemudian pilih P20 tips. Nah, dia sudah terpasang. Close. Kita diminta untuk memindahkan micropipette ke buffer sampel 4 kali SDS ya. Ini dia 4 kali SDS sampel buffer. Kita buka dulu tutupnya, kemudian kita masukkan, tekan sampai stop 1. Ya, sudah terlihat berwarna biru ya. Tutup lagi. Nah, di sini ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul ya. Kita jawab dulu, apakah tujuan penambahan SDS ke kultur sel? Yang A, SDS itu melarutkan protein membran. SDS memecah sel membran sel dan melepaskan isi sel. Yang C, SDS itu menghancurkan protein. Yang D, SDS itu akan membuka lipatan protein dan menutupinya dengan muatan negatif. Nah, muatan negatif pada protein akan memisahkan protein pada gel protein berdasarkan masanya setelah diberi aliran listrik. Kalau E semuanya kecuali C. C itu adalah SDS menghancurkan protein. Kemudian kalau F semua jawaban yang di atas. Saya akan memilih ini ya, E. Semuanya betul kecuali C. Karena tidak mungkin SDS kita gunakan kalau dia merusak protein, karena protein yang akan kita lihat di sini. Jadi saya pilih E. Submit answer. Yes, all except E. Betul ya. Oke, kita close. Nah, kita akan memasukkan pindahkan micropipette ke wild type cells tube. Nah, ini dia. Kita pindahkan, buka dulu tabungnya. Pindahkan. Kemudian tekan pelanggar sampai stop kedua. Oke, sudah berubah warna menjadi biru, artinya jangan lupa ditutup, artinya sudah ditambahkan SDS. Kemudian ganti, buang tipsnya. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk ketiga sampel yang lain, ya. Pasangkan tips ke P20 tips, kemudian buka, ambil larutan buffer sampel SDS-nya, tekan sampai stop 1, buka, ya sudah, buang tipsnya.
Kemudian lakukan untuk sel edit 4 ya. Oke, stop lagi, buka. Sampai stop 2. Kemudian ambil SDS-nya lagi sampai stop 1, kemudian buka, tekan sampai second stop. Oke, sudah semuanya. Kita tambahkan buffer sampel yang mengandung SDS. Untuk ini kita kembalikan micropipetnya ke pipet rack. Kemudian jangan lupa tutup lagi tipsnya. Oke, kita sudah selesai ke protokol yang kedua, lanjut ke protokol 3. Nah, sekarang pindahkan semua keempat tabung sampel Anda itu ke heat block. Ini adalah heat block, kita buka heat blocknya. Nah, di samping sini ada rak tabung tadi ya, rak tabung yang di sini itu digambarkan langsung di sini nanti. Nah, ini dia. Ini adalah wall type, sel pankreas, sel edit 4 dan sel edit 7, dan ini adalah protein ladder. Kita pindahkan semuanya ke sini, tinggal di drag saja. 1, 2, 3. Dimintanya ke 4 ya, all of your 4 sample tube. Jadi 4 sampel yang kita pindahkan ke sini, suhunya sudah 95. Kemudian atur timer pada heat block menjadi 10 menit. Ini jam, menit, second. Kita akan atur menjadi 10 menit. Oke, kemudian start. Nah, ini waktunya sudah hitung mundur. Oke, setelah selesai, pindahkan kembali semua tabung sampel dari heat block. Kita pindahkan. Oke. Kemudian close. Kita beralih ke protokol berikutnya. Pindahkan semua tabung sampel ke dalam microcentrifuge. Ini adalah microcentrifuge. Ya, sudah dibuka, kita klik lagi. Nah, ini sebelah sini adalah rak tabung sampel kita. Ini adalah centrifuge. Kita akan memasukkannya ke dalam dengan posisi yang seimbang ya. Nah, disebutkan kalau protein ladder itu nggak usah kita spin, nggak apa-apa. Kemudian cek dulu balancingnya sudah balance atau sudah seimbang atau belum. Ya, centrifuge looks balanced and ready. Oke, kemudian close. Kita tutup. Kemudian tekan tombol pulse untuk men-spin atau memutar secara cepat agar larutan yang ada di dinding tabung itu berada di dasar. Oke, kita klik tekan pulse. Jadi dia hanya memutar sebentar saja. Oke. Pulse. Kemudian pindahkan semua tube dari microcentrifuge. Kita buka dan kita pindahkan kembali. Jangan khawatir sampelnya posisinya tertukar, dia akan kembali ke tempatnya.
Oke, sudah kita keluarkan semua. Close, tutup lagi microcentrifugenya. Ini sampel kita sudah di-wrap kembali. Kita pindah ke protokol berikutnya. Kita akan meloading, memasukkan sampel ke dalam gel. Nah, sekarang pindahkan gel polyacrylamide, ini gel polyacrylamide, ke dalam box electrophoresis. Nah, ini akan kita pindahkan. Bisa diklik di sini, atau mau di drag juga bisa. Jangan lupa dibuka dulu. Buka dulu boxnya, kemudian kita masukkan ke sini. Ya, sudah di dalam gelnya. Kemudian isi kaset gel dengan 1 kali running buffer sampai menutupi semua well yang ada pada semua sumber yang ada pada gel. Ini adalah 1 kali running buffer. Ini akan kita, yang diminta itu adalah kaset gelnya ya. Kaset gelnya yang akan kita berikan 1 kali running buffer. Ini adalah kaset gel. Ini adalah tangki luar dari gel box. Nah, yang akan kita isi yang ini dulu. Kemudian ditanya where do you pour the solution. Kita akan berikan di sini dulu di gel kaset. Nah, jadi yang terisi di bagian dalamnya dulu, di bagian gelnya. Kemudian ini kita letakkan kembali di shelf dulu. Kemudian pindahkan comb sisir ya dari kaset gel. Kita pindahkan dulu. Ini kita pindahkan yang sisir yang atas ini. Remove comb. Klik remove comb. Nah, sudah tidak ada combnya lagi. Kemudian isi tangki luar gel electrophoresis dengan 1 kali running buffer. Nah, ini kita isi lagi dengan running buffer yang sama, tapi yang akan kita isi adalah bagian outer gel box tanks-nya ya. Kita isi, kita klik di sini. Nah, nanti dia otomatis akan mengisi di bagian tangki luarnya. Tekan kembali di shelf. Terus, nah sekarang atur micropipette ke 20. Nah, 20 berarti kita bisa pakai yang ini atau yang ini, terserah ya. Saya pilih yang P200 saja. Yang P200 itu akan saya setting menjadi 20. Oke, save volume. Nah, buka kotak tipsnya. Ke tips P200 ya, sudah terpasang. Perintahnya adalah pindahkan micropipette ke tabung protein ladder. Nah, ini adalah protein ladder ya. Kita pindahkan ke sini, buka dulu. Masukkan ke sini. Oke. Ambil pipet protein ladder sampai dengan menekan sampai pelanger, dengan menekan pelanger sampai stop pertama. Tekan sampai stop 1. Oke. Tutup lagi. Nah, sekarang pindahkan micropipette ke dalam ke arah baris pertama dari gel protein. Nah, kita geser ke atas sini ya, dekat gel. Nah, dia mintanya ke first lane. Nah, berarti kita pilih, kita select dulu well-nya yang mana, yang pertama ya. Kemudian klik next. Nah, kita diminta untuk mengeluarkan ladder protein tadi yang ada di dalam tips itu ke well pertama, sumber pertama ya. Kita tekan pelangernya tapi hanya sampai ke first stop saja. Jangan sampai second stop karena bisa tertarik kembali ya. Jadi cukup sampai first stop. Ya, kita tekan di sini sampai first stop. Ya. Nah, sudah masuk ya, sudah terlihat warna birunya. Kemudian klik dan seperti biasa kita buang dulu tipsnya. Eject tip.
Nah, ini ada pertanyaan lagi. How should you micropipette samples into the well? Bagaimana seharusnya kamu memipet sampel ke dalam well-nya dengan cepat supaya protein langsung berada di dasar sumur. Atau yang B, pelan-pelan untuk mencegah si larutannya pindah ke well di sebelahnya. Kemudian pelan-pelan tapi plangernya itu di up and down ya untuk mencampur. Yang mana yang akan kamu pilih? A, B, atau C? Saya akan pilih yang B. Submit answer. Yes, correct. Ya. Terus, jadi kita pelan-pelan itu untuk memasukkannya supaya tidak pindah ke well sebelahnya. Terus, ini kemudian kita ambil tipsnya lagi. Oke, sorry. Terus kita sekarang yang diminta adalah ulangi prosedur yang sama untuk memindahkan positive control. Nah, ingat positive control kita adalah sel wild type ya, ke gel, ke sumur yang kedua pada gel. Oke, sekarang kita ambil wild type, tekan sampai first stop. Ya, sudah masuk. Tutup lagi. Kita pindahkan ke atas gel. Oke, kita pilih ke second well ya. Nah, yang kedua, kemudian next. Nah, kita isikan sampai first stop saja ditekannya. Oke. Dan tip, kemudian pasang lagi tips berikutnya. Sekarang kita ke negatif kontrol adalah sel pankreas ya. Ambil ke tabung pankreas, kita tekan sampai first stop. Ulangi lagi. Oke, kita ulang ya. Harusnya dia terbawa nih. Cek tips, kita ambil tips 200. Terus akan sampai first stop. Oh, masih belum. Kita coba lagi. Kita ambil yang pankreas. Ya, kita ambil. Oke.
3, kita pilih 3, next, kemudian kita tekan sampai stop 2, stop 1, sorry, dan kemudian buang tipsnya, tekan hal yang sama untuk sel edit 4 ya, sel edit 4, buka tabungnya, diminta ke well yang keempat, tekan sampai stop 1, aku pencet sampai 2, sorry, dan kemudian yang terakhir untuk sel edit 7, oke. Di well kelima, next, sampai stop 1, dan ketik, kembalikan ke tip extract, kemudian tutup. Nah, kita sudah selesai di loading sampel ke gel. Kita next, tutup box electrophoresis ya, kita tutup, tekan bagian tutupnya. Nah, sudah tertutup. Kemudian hubungkan kabel merah dan hitam yang ada di sini ke pada bagian power supply sesuai dengan warnanya dan pada tutup box electrophoresis ya. Ini bisa kalian klik di bagian salah satu ujungnya yang ini. Kalau merah itu adalah katoda ya, merah katoda. Kita supaya terhubung dengan baik, sebaiknya pilih yang jangan di drag sendiri, tapi pilih yang bagian ini. Kita akan menghubungkannya dengan power supply dulu. Kalian bisa mengubah posisi ini dengan tekan tombol tab di keyboard ya. Nah, ini dengan menekan tombol tab ya sampai menemukan power supply katoda kalau untuk yang kabel merah. Nah, dia akan masuk ke dalam yang bagian merah di power supply. Kemudian untuk yang bagian ujung satu lagi ya, bagian ujung satu lagi ini akan diklik. Ini akan ke gel electrophoresis box katoda. Nah, ini sudah tersambung. Terus masih tersambung. Tinggal untuk anoda. Tekan bagian ini, klik yang panah 4 arah. Kemudian dengan tekan tab, tombol tab pada keyboard sampai mendapatkan power supply anoda ya, yang hitam. Nah, dia sudah masuk. Kemudian terus dulu, kemudian tekan ini lagi ke gel electrophoresis box anoda. Nah, dia sudah masuk ke dalam ya, ini sudah tersambung dengan baik. Oke, kemudian nyalakan
power supply ya, kita klik ini di bagian power supply-nya, klik on ya, kemudian atur voltasenya ke 150 volt. Nah, ini voltase di sebelah sini, kita naik, ini sini masih 0, kita tekan sampai 150 volt ya. Oh, lewat. Nah, kemudian set waktunya ke 60 menit. Nah, ini waktu, ini lihat di sini ya, waktunya ini jam, menit, detik. Berarti kalau 60 menit tentu di sini akan jadi hournya jadi 1 ya. Kita klik. Ini Mas. Nah, ini di sini sudah 1, ini 02 kita kurang. Nah, ini sudah 60 menit atau 1 jam. Kemudian tekan start pada power supply, tekan start. Nah, ini waktunya sudah hitung mundur, sudah berjalan. Tunggu sampai waktunya selesai ya. Ya, ada pertanyaan lagi, bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa gel itu sudah sudah berjalan atau running untuk waktu cukup, dalam waktu yang cukup gitu ya, sudah long enough. Warna front-nya itu sudah hilang, warna bagian depannya, atau diaphragm-nya itu berada di bagian atas ya, bagian top across the wells, di bagian atas well, atau pewarnanya itu ada di bagian dasar gel. Nah, saya akan jawab yang C, karena pewarna dari diaphragm itu akan menjadi indikator sudah sampai mana elektroforesisnya berjalan ya. Terus kemudian turn off the power switch, kita matikan ya, matikan. Kemudian lepaskan elektrodanya dari power supply, kita lepaskan elektrodanya, ini tinggal diklik saja di bagian ujung sini, pilih ini, kemudian pilih power supply lead hook. Nah, kemudian terus yang ini, yang bagian satunya lagi juga demikian, pilih power supply lead hook, jadi dia akan terbuka. Ini yang sama. Oke. Oke, sudah kita lepaskan elektrodanya. Kemudian pindahkan penutup untuk melihat gelnya, buka tutupnya ya. Selesai, kita akan melihat hasilnya seperti apa ya. Klik next. Nah, ini adalah hasil yang kita prediksi tadi ya, yang sudah kita pilih tadi, yang front diaphragm-nya di bagian bawah. Nah, ini hasil yang kita peroleh, ini actual result yang sudah kita lakukan. Kalau benar, tentu dia akan sesuai dengan hasil yang ideal. Nah, seperti ini. Berarti ini pekerjaan kita sudah benar ya. Oke. Untuk berikutnya, silahkan kalian baca hasil ini. Nah, ini kalau yang begini di hasil running kita belum bisa melihat protein pada baik itu pada kontrol ya, baik kontrol positif, kontrol negatif, sel edit 4 dan edit 7. Harus kita warnai lebih lanjut dengan
komasi ya, dengan pewarnaan komasi, dan ini adalah hasilnya. Ini adalah ladder protein ya, protein dengan berbagai ukuran. Jadi yang paling bawah adalah ukuran paling kecil, yang atas adalah ukuran paling besar. Ini adalah hasil untuk sel wild type, di mana ada ekspresi gen CCR5-nya di sini. Kemudian, tapi di sini masih umum ya. Cuma kita sudah ketahui kalau misalnya CCR5 itu berada pada ukuran sekian misalkan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga protein lain dengan ukuran yang mirip dengan CCR5. Nah, ini adalah pankreas, di mana pada pankreas itu tidak terdapat ekspresi CCR5, harusnya tidak ada. Kemudian edit 4 dan edit 7, di mana si gen CCR5-nya sudah diedit ya, sudah diganggu. Harusnya ekspresinya juga tidak ada di sini. Nah, sudah diedit. Nah, silahkan dilanjutkan ke next section, dijawab pertanyaannya ya. Dan saya harap kalian bisa di copy paste ini jawabannya, apa yang kalian pilih, dan dilaporkan pada laporan yang kalian buat. Dan kemudian juga kesimpulan dari simulasi ini apa. Ini juga akan membantu kalian dalam menyusun laporan dari hasil simulasi yang sudah kita kerjakan pada praktikum ini. Oke, setelah kalian menonton video tutorial ini, kalian diharapkan dapat melaksanakan tugas. Yang pertama, lakukan simulasi trending protein gel seperti yang sudah saya demokan, kemudian rekam video kalian saat mengerjakan simulasi tersebut, dan upload video Anda di Instagram dengan hashtag praktikum virtual genetika 2 BioUNP ya. Oke, terima kasih kepada Lab Exchange dan tim praktikum virtual genetika 2 atas kerjasamanya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.